Assalamualaikum, hai sahabat Corners. Kembali lagi di Cordova in Bloom Podcast. We talk and flourish with you. Hari ini kita akan kedatangan alumni angkatan pertama. Namanya itu Kak Putri ya. Biasanya dipanggil Kak Puput. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil untuk ngobrol bareng. Oke, Kak Puput dipersilahkan. Oke, assalamualaikum Kak Puput. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik banget. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, agak deg-degan nih soalnya. Iya, nggak apa-apa. Aku juga kok sama. Nah, kan tadi aku cuman perkenalannya nama panggilan. Kak Puput boleh perkenalkan diri fullnya gak? Nama aku Putri Asila Nur Usman. Sebentar, ini kan Kak Puput katanya kuliah di Turki ya? Iya, betul. Boleh pakai bahasa Turki? Boleh. Oke. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Putri Asila Nur Usman. Puput diyebilirsiniz. Cordova Entegre İslami İlk Öğretim Okulu'nun ilk mezunuyum. 2012 yılında mezun oldum ve şimdi Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversite Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun oldum. Sudah. Artinya dong, boleh gak? Artinya, halo teman-teman, nama aku Putri Asila Nur Usman. Aku biasa dipanggil Puput. Aku alumni SIT Plus Cordova, angkatan pertama. Aku lulus di tahun 2012. Dan sekarang aku baru lulus kuliah di Sakarya University of Applied Science gitu. Tersyukur. Ya, Rija, ini keren banget loh. Udah latihan dia. Wah, keren banget ya alumni Cordova bisa kuliah di Turki. Kak Puput ngerasa life skill di Cordova ini mampu buat keseharian di Turki gak sih? Menurut aku berperan penting banget sih selama aku belajar life skill selama masa SD itu ya, karena kan SD itu kan lagi masa perkembangan karakter ya anak-anak itu, jadi lumayan mempengaruhi banget lah buat hidup aku sampai saat ini gitu, mulai dari belajar kedisiplinan, tanggung jawab, fleksibilitas, manajemen waktu, itu tuh pengaruh banget sih menurut aku. Aku ngerasa bersyukur banget bisa disekolahin SD di sini sama orang tua aku, karena aku ngerasa ya jauh lebih ada poin plusnya lah gitu, karena aku jatuhnya lebih banyak pengalaman kan, karena banyak materi yang mungkin kalau aku sekolah di SD lain tuh aku nggak dapet gitu sih, Pak. Misalnya public speaking di Cordova kan ada tuh biasanya setiap hari ada weekly performance. Oh, weekly performance ya. Kalau dulu sih aku belum ada ya weekly performance kalau nggak salah. Tapi ya lumayan banyak, kayak dulu tuh ada olimpiade tuh banyak. Tapi hari segitiga dari dulu juga udah ada. Terus kayak yang jualan-jualan itu look at me itu udah ada sih dari dulu. Jadi lumayan mengasah banget sih. Tapi ini mungkin corners ini pada bingung ya. Kak Puput nih kuliah di Turki. Jadi pasti ada penyesuaian. Iya. Itu lama gak penyesuaiannya? Penyesuaian kayaknya bakal seumur hidup kali ya. Selama tinggal di sana bakal terus-terusan penyesuaian, karena kan ya beda budaya, beda bahasa, apalagi bahasa ya, karena kan kita belajar bahasa mereka ibaratnya bukan bahasa ibu kita lah gitu. Maksudnya sejago-jago apapun kita, bisa bahasa mereka, pasti masih ada teruslah belajar gitu. Banyak kosakata atau kalimat-kalimat yang aku masih belum tahu, bahkan walaupun aku udah 5 tahun di sana gitu. Jadi ya harus lebih, sebenarnya mau dimanapun berada, kenyamanan itu dibuat gitu, bukan dicari. Jadi dimanapun kuliah ataupun misalnya aku pun nggak kuliah di sana pun tetap harus mencari kenyamanan itulah gitu, menyesuaikan dimanapun berada gitu. Nah, pendidikan di Turki dan di Indonesia tuh menurut Kak Putri beda atau sama? Kalau pendidikan sebenarnya nggak terlalu beda sih. Kalau pendidikan nggak terlalu beda, cuman mungkin mereka rentan waktunya aja sih. Kalau SD tuh dia 4 tahun, SMP 4 tahun, SMA 4 tahun. Jadi kalau di sini kan SD 6 tahun ya. Di sana SD-nya 4 tahun, SMP-nya 4 tahun, SMA-nya 4 tahun gitu. Tapi kalau untuk kuliah S1, D3, S2, S3 masih sama kayak di Indonesia 4 tahun. Cuma mereka tuh uniknya mereka jarang ngasih PR. Mereka jarang banget ngasih homework gitu. Jadi nggak tahu, orang kita kan tugas banyak ya di Indonesia ya, SMP, SD, SMA gitu. Jadi pas ngerasa di sana kayak wah ternyata bebas banget gitu, nggak ada PR. Tapi ya itu, jadi harus lebih inisiatif lah belajar sendiri gitu.
lebih Jadi- memperdalam lagi. Iya, jadi harus inisiatif sendiri aja ya. Iya betul, harus inisiatif sendiri, kembali ke diri sendiri lagi lah gitu. Tapi misalnya aku nih orangnya susah buat inisiatif. Ah. Jadi kayaknya waduh bebas banget. Pasti Corners tahu yang namanya apa ya namanya? SKS. Sistem kebut semalam, sistem kebut sejam. Itu menurut aku efektif. Tapi Iya, jangan kiri iya. ya. Oke, kita harus belajar dengan rutin. Kan ada orang tuh yang mau kuliah di Indonesia aja biar nggak jauh dari rumah. Ini Kak Puput kenapa mau ke Turki? Kalau Atau dulu. emang udah dari sejak SMA itu jadi aku mau ke Turki deh kuliahnya. Oh iya, sebenarnya mungkin iya sih, lebih ke pengaruh lingkungan dan pengaruh orang tua, karena dari kecil udah ditanam mindsetnya sama orang tua aku kayak nanti kamu harus keluar negeri ya gitu. Cuman kan nggak tahu nih dikasih sama Allahnya kapan gitu, dan kayaknya nggak memungkinkan banget gitu untuk SD, SMP, SMA di luar negeri gitu, walaupun sekarang bisa banget gitu kan. Ya akhirnya kesampaiannya di kuliah lah gitu. Jadi memang udah jadi target di diri sendiri kalau kayaknya aku nih kalau kuliah harus di luar negeri gitu. Karena kebetulan ayah juga waktu itu kuliahnya di luar negeri juga, di Jepang. Jadi semakin termotivasi lah gitu, kayaknya aku harus keluar negeri gitu sih. Kenapa harus Turki? Kenapa harus Turki? Ini pertanyaannya pasti banyak nih. Corners ya. Iya, benar. Pertama karena keterima di sana. Dan waktu itu Turki kan 2019 itu belum terlalu inflasi ya. Jadi untuk harga SPP, biaya hidup di sana tuh jauh lebih murah dibanding Indonesia. Sangat-sangat jauh lah ya, walaupun ibaratnya mungkin kalau misalnya aku dapat perguruan tinggi negeri di sini masih lebih murah di sana pada saat itu gitu. Dan itu juga kan di sana kan negara muslim ya. Kalau misalnya aku mau ke Jepang juga bisa, cuman kan biayanya juga lebih besar. Terus habis itu juga di sana kata ayahku agak kurang cocok lah untuk wanita muslim gitu kan, untuk berkembang di sana gitu. Oh, jadi gitu guys. Iya. Nih soalnya takutnya banyak dari kalian. Ini kan bisa dari ke negara mana aja, tapi kenapa harus Turki? Jadi itu jawabannya. Iya, betul. Tapi menurut Kak Puput, Cordova ini kan tadi yang ditanya life skillnya ya. Ini emang menurut saya benar sih. Walaupun saya baru 3 tahun 2,5 tahun di Cordova, tapi kayak awalnya pas keluar SD itu kan SD bukan di sini. Oh iya. Public speaking saya tuh kayak ya masih malu-malu banget. Tapi pas masuk Cordova karena setiap minggu ada weekly perform, tapi jadi kayak lebih terasah lah ya. Iya. Terasa Karena dikasih ruang juga di sini gitu, memang diwadahi gitu. Jadi semakin terasa gitu ya. Bagus ya, alhamdulillah kalau gitu. kan ini Kak Puput SD ya Iya, aku SD. 6 tahun pasti ada keluh kesah gitu sih. Keluh dan kesah ya. Ada sih, tapi keluh kesahnya gimana nih? Lebih ke bersyukur kah atau kayak apa, sedih kah gitu? Kalau keluh dan kesah tuh nggak banyak sih. Kalau sedihnya malah aku nggak ada memori sedih sama sekali selama SD di sini, malah Evan semua. iya Evan, karena mungkin masih kecil juga ya. Karena itu maksudnya kayak dibanding dengan sekolah yang lain pada saat itu aku jauh lebih banyak aktivitas gitu, banyak belajar hal baru. Jadi banyak momen-momen yang mungkin ya itu kalau nggak sekolah di sini mungkin aku nggak dapetin gitu. Oh iya, kan kayak biasanya itu kalau kita kuliah tuh enggak belajar dong kan. Jadi Kak Puput perlu belajar atau ada kayak traveling gitu atau keluar? Iya, kalau di semester awal sih aku belum berani kemana-mana ya, karena kan waktu itu harus ambil sertifikasi bahasa dulu. Jadi aku tuh kuliah jatuhnya 5 tahun S1, karena di Turki itu sebelum mulai kuliah di semester 1 itu wajib ambil sertifikasi bahasa Turki, namanya TOMER. Itu tuh dia minimal untuk masuk lanjut ke kuliah itu harus 5 level, punya 5 level sertifikasi bahasa Turki, A1, A2, B1, B2, dan C1. Jadi selama
awal-awal semester itu karena lagi belajar banget bahasa Turki dan nggak ada waktu juga buat jalan-jalan atau liburan, karena kan itu ngepres banget ya. Jadi kita tuh dikasih waktu nih maksimal tuh 2 tahun sebelum mulai kuliah harus udah selesai bahasanya. Karena kalau misalnya bahasanya belum selesai, itu kita bisa ibaratnya mungkin di drop out lah gitu, padahal belum mulai kuliah sama sekali kan, cuman di kampus tuh memang udah terdaftar sebagai mahasiswa, cuman statusnya masih pelajar bahasa gitu, mahasiswa asing yang masih belajar bahasa Turki. Jadi awal-awal tahun awal jatuhnya sih aku nggak kemana-mana banget, udah waktu itu kan COVID ya. Waktu itu tuh aku awal ke Turki itu 2019, 2020, 2021 kan udah mulai lockdown tuh, jadi belum sempat yang jauh-jauh kemana-mana sih ya, fokus kuliah aja. Tapi setelah apa namanya? Selesai ini sertifikasi bahasa. Setelah sertifikasi bahasa ya udah mulai semester awal kan masih mulai padat-padat ya. Nah, di semester akhir sih baru bisa ya liburan gitu, kayak misalkan ke Kapadokia gitu, atau main salju di Bursa gitu sih. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Turki ini, jadi misalnya kayak tadi kan jadi mau kuliah di Turki, ingat kalian ada 2 tahun belajar bahasa dulu. Iya, betul. Jadi fokus belajar bahasa dulu biar gak di DO. Iya, betul. Karena nanti kalau misalnya udah dari awal bahasanya aja udah keteteran, pasti kedepannya bakal susah gitu untuk memahami perkuliahannya lah gitu. Ibaratnya aku yang fokus belajar bahasa aja masih kesusahan gitu, sampai detik-detik terakhir tuh masih susah gitu, apalagi yang mungkin dari awal nggak serius gitu. Ini ada juga yang nanya, akademiknya Cordova ini mirip gak sama Turki? Akademiknya Cordova mirip dengan Turki itu maksudnya berarti akademiknya ya, versi akademiknya. Kalau dengan Turki mungkin aku kalau sekolah biasa kurang tahu ya, tapi kan mungkin karena aku kuliahnya ilmu terapan jadi banyak prakteknya, dan mungkin itu sama lah ya 11-12 dengan Cordova karena banyak prakteknya gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih nggak yang beda jauh sih, masih sama-sama lah gitu. Soalnya kan kalau kata orang-orang Cordova ini beda dengan sekolah lain. Iya, mungkin dengan sekolah dasar yang ada di sini dengan ya di Indonesia mungkin beda ya. Ya justru itu kan yang jadi poin plus gitu, karena banyak perbedaannya, lebih banyak pengalamannya lah gitu. Ya lebih detail sih Cordova, maksudnya mungkin kayak semacam pelajaran-pelajaran yang mungkin di sekolah lain nggak ada itu kayaknya mereka nggak kepikiran gitu buat kurikulum seperti itu. Kayak mungkin kan dari dulu kita ada life skill salah satunya, terus ada reading and writing, ada karakter building, ya look at me, hari segitiga, olimpiade sains dan segala macam. Itu kayaknya mungkin di sekolah lain tuh nggak kepikiran gitu untuk ada kurikulum seperti itu gitu. Jadi jauh ya, semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu baru yang didapat, pasti jadi lebih poin plus lah gitu buat sekolah juga kan. Apa tadi nama universitasnya? Sakarya University of Applied Science. Applied Science. Ya, Applied Science. Jadi Sakarya itu ada 2. Yang satu tuh Sakarya University, yang satu tuh Sakarya aku. Sakarya aku tuh yang itu, yang Sakarya University of Applied Science. Jadi Sakarya aku tuh versi yang ilmu terapannya. Mungkin kalau di Indonesia tuh versi advokasi kali ya, vokasi D3-nya gitu. Tapi kalau di Turki tuh ilmu terapan itu udah bisa masuk di jenjang setara dengan S1 gitu. Padahal mungkin kalau di Indonesia tuh harusnya aku D3 kali ya, tapi kalau di Turki udah setara dengan S1 gitu, karena kan belajarnya juga sama tahunnya 4 tahun gitu. Sama-sama 4 tahun? Iya, sama-sama 4 tahun. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus, cuma kan itu kan karena aku mahasiswa asing jadi wajib ada sertifikasi bahasa, jadi 5 tahun kuliah di sana gitu. Oh, ditanya yang keinget, kan ini di Indonesia, yang keinget di Turki apa? yang membekas banget gitu. Paling berkesan adalah terutama teman-teman sih, pasti teman-teman di sana, karena kan kita kan susah senang bareng-bareng ya dari awal, dari belajar bahasa Turki bareng-bareng, dan awalnya tuh yang berangkat ke Turki tuh banyak lah, tapi sampai sekarang banyak yang tereliminasi karena itu, mulai dari bahasanya nggak bisa, ada yang nggak betah dan segala macam juga, akhirnya kan mereka pulang, jadi tinggal dikit tuh yang di Turki tuh. Terus selain teman-teman, ya itu karena susah senang bareng-bareng, karena kan jatuhnya 24 jam ya sama mereka, ya kuliah bareng juga,
rumah juga deketan gitu kan. Terus kayak misalkan kayak ada perayaan Lebaran atau Idul Adha, Idul Fitri kan kita di sana, ya kan? Bisa pulang. Iya, nggak bisa pulang. Jadi kita ya udah kita kayak masak bareng, lebaran bareng, bikin opor, bikin rendang. Jadi ya ini banget lah, kerja sama timnya tuh kepake banget gitu di sana. Terus mungkin sama paling dosen sih, alhamdulillahnya dosen di sana tuh baik-baik banget, guru-guru di sana tuh baik-baik banget gitu. Apalagi mungkin ke mahasiswa asing ya, ke kita gitu dia support banget gitu. Karena kan aku tuh nggak, makanya kalau misalnya orang-orang teman-teman aku tuh cerita gitu tentang permasalahan di kuliahnya, mungkin pas selama skripsi ngejar-ngejar dosen pembimbingnya apa segala macam kesusahan. Kalau aku tuh nggak relate gitu, karena dosen di sana tuh bener-bener baik banget. Bahkan mungkin bukan kita yang ngejar-ngejar dosen, tapi dosen yang ngejar-ngejar kita gitu. Jadi mereka tuh malah kayak yang nge-follow up terus, kayak gimana nih Puput, perkembangan udah sampai mana skripsinya, gimana apa sih pemecahan masalahnya udah selesai belum, mau pakai metode apa gitu. Jadi benar-benar disupport sih alhamdulillahnya. Dan intinya ya jauh lebih humble lah dosen di sana gitu. Ya walaupun ada kendala di bahasa, tapi alhamdulillah kalau lingkungan, metode belajar dan segala macam sangat support sih untuk di sana gitu. Selain momen yang membekas atau yang keinget terus kan, ada yang unik-unik ya? Kalau unik ya paling ya di bahasa sih, karena mungkin misalnya dari awal-awal nih kita jadi dulu waktu awal belajar bahasa Turki di tahun 2019 itu di Turki tuh belum ada GoFood kan. Kalau kita mungkin udah ada kali ya, di tahun itu tuh udah ada GoFood gitu, maksudnya kita nggak perlu yang misalnya mau pesan makanan tuh nggak via telepon kan, langsung via aplikasi. Nah di Turki tuh waktu itu belum ada aplikasi kayak gitu. Nah waktu itu kita malam-malam lapar, pengen beli sesuatu makanan di restoran A gitu, restoran sushi kalau nggak salah, ramen dan sushi gitu. Terus kita harus telepon ke sana dong, karena kan nggak ada GoFood dan segala macamnya, kita telepon gitu. Sedangkan kita tuh kendala di bahasa. Maksudnya nih orang so tahu banget gitu mau pesan makanan, padahal bahasanya juga belum bisa gitu kan. Cuman ngandelin ya udah Google Translate aja gitu. Mungkin kita bisa ngomong, saya mau satu mie gitu misalkan. Tapi kan balasan dari merekanya kan kita nggak tahu nih mereka jawabnya apa, misalkan alamatnya di mana, posisi rumahnya di mana, kan kesusahan ya. Nah di situ tuh aku tuh waktu itu order, harusnya halo selamat malam mas gitu, saya mau pesan satu mie udang gitu harusnya. Tapi gitu. Aku salah pakai vocabulary, aku tuh salah pakai kosakatanya. Harusnya karidesh itu artinya udang, tapi aku malah pakai kardesh. Jadi kayak bertane erişte kardesh alabilir miyim gitu, sipariş alabilir miyim. Aku malah bilang boleh nggak aku pesen satu mie teman. Nah harusnya kan mie udang kan. Nah, jadi salah lah gitu, karena karidesh dan kardesh tuh mirip gitu. Jadi ya lebih banyak cerita uniknya sih, lebih ke bahasa sih gitu. Jadi kadang selain itu juga misalkan teman Turki ngomong bahasa, nanyain tentang apa, misalnya dia nanya, kamu bagus misalkan, warna apa, itu warna apa ya misalkan dia nanya, terus aku lupa misalnya ini bahasa Turkinya apa ya gitu. Misalkan aku malah jawabnya mor, harusnya misalnya harusnya warnanya biru tuh mavi, tapi aku malah jawab mor itu ungu. Jadi kayak lah perasaan warnanya biru, kok lu jawabnya ungu gitu. Jadi ya lebih ke kendala di bahasa sih itu lagi. Jadi ini diulangi lagi, bahasa itu penting. Iya, bahasa itu penting guys. Jadi maksudnya di sini kan juga diwadahi lah, kayak ada IELTS ya, jadi ya bahasa asing apapun penting lah gitu. Dari bahasa Inggris dulu nggak apa-apa, nanti sisanya tinggal ngikutin aja. Mau fokus ke punya bahasa asing yang mana lagi gitu selain bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Kalau pas jalan-jalan ada yang unik-unik ya. Jadi pas di liburan tuh kita tuh dikira, misalnya liburan bareng-bareng, pasti misalnya 10 atau 7 orang, itu tuh dikiranya bukan anak kuliah, tapi kita dikiranya anak SD. Jadi karena mungkin badan kita kan beda sama mereka ya, kita lebih minimalis lah gitu dibanding mereka. Cowok-cowoknya juga kan cowok Indonesia, sedangkan mereka kan tinggi besar. Jadi kalau misalnya kita lagi liburan ke kota A misalkan, kita ke Istanbul misalkan, mereka tuh kayak ini anak kelas berapa ya gitu, kayak kok kalian nggak ada orang tuanya, kok nggak ada pembimbingnya, udah mah misalkan orang asing semua tapi kok nggak ada yang lebih tuanya gitu. Ini kamu dari SD mana, dari program pertukaran pelajar mana? Jadi sering dikira anak SD atau SMP. Kadang misalnya di toko juga ditanya, kamu SMP di mana? Gitu kan, bukan SMP, saya kuliah di sana gitu kan. Oh dikira masih SMP soalnya kecil banget, pasti kayak gitu. Oh iya, jadi ingat kalau
genetik orang Inggris sama luar negeri itu beda. Iya, beda banget sih. Tadi kan udah ditanyain ya, kenapa Turki? Ya, Ini kok bisa kepikiran atau kepilih Sakarya? ya kepilih Sakarya. Jadi waktu itu sebenarnya waktu awal untuk nge-apply ke kampus, daftar di kampus Turki itu pilihannya ada 4. Yang pertama tuh Istanbul University, Uludag di Bursa, Uludag University, satu lagi di Anadolu University, yang terakhir di Sakarya. Tapi ya karena qadarullah ya, jadi yang di Istanbul tuh sama Anadolu tuh nggak keterima karena waktu itu kan aku SMA tuh IPA, sedangkan waktu pas mau kuliah aku malah lintas minat gitu, ngambil jurusan yang IPS ternyata nggak bisa. Kalau waktu itu kan mungkin Indonesia masih bisa ya pada saat itu, tapi kalau di luar negeri itu ternyata nggak bisa. Jadi kalau udah ketahuan lintas minat dari IPA ke IPS itu tuh langsung di blacklist. Terus satu lagi tuh di bursa keterima, cuman posisi bursa tuh kan dingin ya, dia di daerah dingin di dekat gunung, jadi mungkin pada saat musim dingin pun jadi suhunya tuh lebih dingin dibanding kalau dengan di Sakarya. Sedangkan aku ada masalah sinus pernafasan, sering kambuh, jadi kayaknya nggak bisa diambil nih yang di bursa karena takut malah jadi sering sakit dan segala macam. Jadinya diambil di Sakarya. Nah, di Sakarya itu keterima di manajemen pariwisata gitu. Karena pariwisata ini masih ke IPA juga kan? Iya, benar. Jadi keterimanya di Sakarya guys. Ya, jadi keterimanya di manajemen pariwisata. Pokoknya waktu itu aku nggak mau milih jurusan yang banyak ngitungnya. Ya minimal ilmu komunikasi atau hubungan masyarakat gitu. Jadi ternyata keterimanya di manajemen pariwisata, dan pariwisata Turki kan bagus ya. Dia penyumbang devisa terbesar di perekonomian Turki tuh, yang paling besar tuh dari pariwisata. Di tahun lalu aja Turki tuh dari pariwisatanya nyumbang sekitar 41 miliar US dollar. Jadi memang devisa mereka, pendapatan tertingginya devisa negara Turki itu dari pariwisatanya. Jadi menurut aku bagus nih belajar ilmu pariwisata, apalagi manajemen pariwisata di Turki. Jadi kepengen di pariwisata. Iya, jadi kepengen di pariwisata. Kan itu bonusnya jalan-jalan. Iya. Makanya kenapa bahasa harus bagus banget, karena kan kita belajar nge-guide orang ya. Kita ngajak jalan-jalan orang dari segala macam-macam negara gitu. Jadi skill atau basic bahasa tuh harus lebih bagus dong dibanding dengan yang lain. Iya. Kalian pokoknya yang seneng jalan-jalan kayaknya bagus nih di pariwisata ya. Iya, bagus, seru banget. Seru banyak jalan-jalannya. Kakak pernah masuk komunitas gak di sana? Komunitas selama di Turki aku ikut PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi di setiap semua mahasiswa Indonesia yang kuliahnya di luar negeri itu pasti dia ada perhimpunannya, itu namanya PPI. Aku ikut PPI Turki dan ikut PPI daerahnya. Jadi di Turki itu kan banyak daerah ya. Aku tinggal di Sakarya dan aku ikut perhimpunan yang ada di Sakarya. Jadi perhimpunan PPI Turki yang daerah Sakarya gitu. Jadi ikut PPI Turki ikut, PPI Sakarya ikut, sama aku ikut di PPI DK Amerot. PPI DK Amerot itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Daerah Amerika dan Eropa gitu. Jadi ya memperluas jaringan lah ya, kenal teman-teman baru, karena itu pasti bakal, maksudnya mau deket ataupun enggak, kalau misalnya kita punya link atau koneksi gitu, suatu saat misalnya butuh dan insya Allah mereka bisa bantu, itu berguna banget gitu. Misalnya tiba-tiba mau ke Amrik nih, atau mau ke Kanada, atau mau ke Rusia, aku ada nih kenalan PPI di sana, nanti mereka yang nemuin gitu, mereka yang support lah tempat tinggal dan segala macam gitu sih. Jadi memperluas relasi lah dari si komunitas-komunitas yang aku ikutin gitu. Nah, kembali lagi ke life skill. Soalnya Cordova ini terkenal sama life skillnya ya. Sampai bisa ke Turki loh guys. Apakah karena life skill Cordova nih bener-bener ke apa namanya? Iya, terpakai lah ya. Terpakai gitu. Iya. Kepake banget sih menurut aku, mulai dari ya pemecahan masalah, mulai dari pemilihan keputusan, itu tuh penting banget gitu buat di masa depan, di masa sekarang dan seterusnya lah ya gitu. Pada saat kuliah di sana ya itu bisa survive sendiri, maksudnya hidup mandiri, udah serba tahu lah gitu, banyak prakteknya selama dari SD itu gitu, dari si life skill itu gitu. Jadi untuk kalian
anak-anak Cordova nih yang nonton ini, jangan apa ya, kalau kalian mikir buat apa sih life skill, nah ini udah ada Ya, gambaran. jangan malas belajar life skill. Iya, soalnya biasanya ada nih, buat apa sih life skill, ini pasti anak Cordova ada yang nanya nih. Nah udah ada contohnya, udah ada Iya. hasilnya nih, Ya, jadi bakal kepake banget. iya benar. Secara nggak langsung jadi pasti ada hasilnya sih. Nah, untuk motivasi di sana, kalau misalnya homesick, motivasinya itu apa? Motivasi di sana adalah sebenarnya pasti capek ya. Pertama jauh dari orang tua, terus habis itu belajar bahasa mereka, karena mereka tuh lumayan ini ya, apa sih, cinta lah dengan negaranya. Makanya nggak terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris. Soalnya logikanya ketika mereka memang bisa banyak yang bisa bahasa Inggris, harusnya mungkin pada saat aku ngambil jurusan manajemen pariwisata itu harusnya bisa kuliah yang perantaranya pakai bahasa Inggris dong. Nggak perlu aku belajar bahasa mereka gitu kan. Belajar bahasa mereka aja tuh udah susah banget ya, menurut aku udah capek lah gitu. Terus jauh dari orang tua. Motivasinya ya sebenarnya karena aku lebih mending kelelahan atau capek karena belajar daripada aku kecapean karena menerima pahitnya kebodohan gitu sih. Wah, buat apa sih life skill? Ada pesan-pesan nggak buat adik-adiknya? Buat apa life skill? Kesan pesan ya apa ya? Sebenarnya apapun nanti yang dipelajari ya dalam ilmu life skill, dalam hal apapun gitu, coba untuk dibiasakan jadi habit ya, jadi jadi kebiasaan. Jadi suka atau nggak suka, selagi itu ilmunya baik, selagi itu ilmunya benar, nggak melanggar aturan dan segala macam, coba dijadikan jadi kebiasaan yang baik gitu, karena itu yang membuat diri kita jadi lebih berkembang. Misalnya kita belajar A, belajar masak B, belajar nyetrika segala macam misalkan. Kalau misalnya dari awalnya udah males atau misalkan udah ogah-ogahan nih belajar life skill, padahal nanti yang rugi diri kamu sendiri, yaitu nanti yang harus kamu sedih tapi kamu menerima pahitnya kebodohan gitu, karena kamu nggak ngerti padahal dulu diajarin gitu. Jadi mending kamu capek belajar life skill tapi kamu nanti jadi ngerti, daripada kamu capek karena kamu nggak ngerti dan kamu harus menanggung kebodohan itu, kemalasan kamu sendiri gitu. Jadikan life skill tuh untuk kebutuhan, Iya, jangan kebutuhan, keterpaksaan. bukan keterpaksaan. Jadiin sahabat lah gitu, jadiin kebutuhan sehari-hari gitu. Ini kan buat kuliah di luar itu gimana? Apakah ada pesan biar kita tuh nggak malu-malu banget? Nggak malu-malu banget ya. Jadi kalau untuk adik-adik di Cordova yang insya Allah mungkin ada bercita-cita mau kuliah di luar negeri, yang paling pertama itu coba cintailah belajar bahasa asing ya, cintailah belajar bahasa asing, karena dimanapun kamu berada, kalau misalnya kamu punya bahasa asing, punya basic kemampuan bahasa asing, itu pasti udah jadi poin plus ya dimanapun kamu berada gitu. Jadi selama pelajaran reading and writing itu kan ngafalin 3 vocab ya, bahasa Indonesia, Inggris, sama bahasa Arab kan. Nah itu tuh serius belajarnya gitu, jadi benar-benar dihafalin karena itu suatu saat pasti bakal kepake gitu. Itu pertama bahasa asing yang paling penting. Terus yang kedua manajemen waktu. Jadi manajemen waktu yang baik tuh ketika kamu misalnya nih kamu punya PR tapi kamu ngandelin teman kamu kayak kamu udah ngerjain PR ini belum buat besok, misalkan teman kamu belum, kamu jangan ikut-ikutan dia. Kamu udah harus memanage waktu kamu lah dengan baik, kayak oh ya udah kalau misalnya dia nggak mau ngerjain PR itu, selagi aku ada waktu untuk ngerjain PR ini, jangan ikut-ikutan temen gitu. Jadi berusaha berbedalah dari yang lain selagi itu benar gitu, karena salah dong kalau misalnya kita ngikut-ngikutin dia. Ditunda-tunda lah PR, jangan menunda sesuatu lah ya, jangan menunda sesuatu kalau misalnya bisa dikerjain hari itu juga. Ya SKS sebenarnya kalau SKS itu sebenarnya nggak apa-apa, sistem kebut semalam atau sistem kebut sejam, itu tuh sebenarnya nggak apa-apa, asal selama di proses belajar itu serius, dalam artian pokok-pokoknya, inti-intinya tuh kamu belajar gitu, bener-bener didalami lah si materi itu gitu. Jangan udah sama SKS tapi ya sama aja, lebih banyak main HP-nya, lebih banyak ngobrol, lebih banyak buka TikTok-nya, pasti kayak gitu kan. Nah, sebenarnya yang penting sedikit tapi berkualitas gitu, sedikit tapi bermanfaat daripada banyak luang tapi ternyata nggak ada manfaatnya juga gitu. Inti dan
apa sih poin-poinnya tuh nggak dapat gitu. Ada lagi. Kira-kira apa lagi ya? Kan tadi manajemen waktu. Iya, manajemen waktu, terus apa tadi bahasa asing. bahasa asing. Terus yang apa ya? Kira-kira ya restu orang tua, ridho orang tua, ridho keluarga, ridho teman, ridho ustadz ustazah, itu tuh minta doa dari sekarang gitu, minta bantu doanya, karena kita kan minta doa dan didoakan lah gitu. Kita doakan mereka mendoakan kita. Jadi kalau udah punya cita-cita atau sesuatu hal yang pengen diwujudkan, kalau bisa sharing ke banyak orang, maksudnya dalam artian minta doa dong, aku nanti pengen kuliah di sini gitu. Ustazah doain aku nanti mau kuliah di Turki, Ustazah doain aku ntar aku mau kuliah di Jerman. Itu didoakan dari sekarang. Jadi kita nggak tahu nih doa siapa yang dikabulkan ya. Jadi itu ridho dari siapapun, keluarga, ustazah itu tuh ngebantu banget sih untuk sampai di masa depan gitu. Jalur langit ya, nomor 1 benar. Jalur langit. Ini udah mau akhir nih ya, tapi masih ada lagi guys. Apa tuh? Mau main game nggak? Game apa? Game apa? Nama gamenya This or That. This or That. Oke. Mulai gamenya ya. Kucing atau anjing? Kucing. Gunung atau pantai? Pantai. Summer atau winter? Winter. Traveling or stay at home? Traveling. Iya. Indonesia or Turki? Turki. Oke guys, udah 5 ya. Ini Kapuput pilih Turki. Kita tanya, kenapa Turki? Kenapa Turki? Sebenarnya itu nggak bisa dipilihan ya, Indonesia atau Turki. Sebenarnya berat ya milihnya. Ya, berat. Cuma karena tadi dikasih cuma 3 detik, jadi aku milih Turki. Ya, karena topiknya dari Turki nih ceritanya. Kenapa Turki? Karena Turki itu nggak tahu ya, mungkin kalau dibandingkan dengan keagamaannya atau apa segala macem, itu pasti jauh lebih, Indonesia lebih bagus ya. Walaupun mayoritas sama-sama muslim, tapi di Turki itu orang-orang tuh masih sekuler, karena mereka lumayan agak lama dipimpin dengan pemerintahan yang zalim ya pada saat itu, di presiden pertama. Kalau dari lingkungan dan segala macam juga lebih hangat. Indonesia itu lebih baik, lebih ramah gitu. Orang Turki mereka berdarah dingin, jadi agak ya udah masing-masing gitu, karena mereka kan dua kan, Eropa dan Asia. Tapi kenapa pilih Turki? Karena Turki itu banyak banget sejarah, banyak banget momen-momen sejarah, bangunannya, historikalnya tuh panjang banget, dan aku suka gitu, tertarik dengan cerita itu gitu. Terus kalau bangunan ya udah pasti ya lebih bagus mereka bangunan gitu. Tapi kalau alam justru lebih bagus di sini. Makanya orang Turki sendiri pun kalau misalkan lagi liburan winter kayak gini, kan lagi winter ya, Desember, Januari, Februari tuh lagi musim dingin di sana. Orang-orang tuh banyak yang ke Indonesia, ke Bali terutama ya, ke pulau-pulau kita, ke pantai-pantai kita gitu. Karena di sana kan mereka nggak ada. Lebih ke bangunan, histori, sama ya di sana pasti gimana ya, kalau misalnya ngeliat prospek kerja sih mungkin gimana diri kita sendiri lah ya. Di sana juga bagus, di sini juga bagus gitu ya gitu sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya disuruh milih, dipilih dua-duanya. Dipilih dua-duanya, nggak pilih salah satu. Ini kan soalnya gamenya suruh pilih salah satu ya. Iya. Ini spontan aja, spontan. Oke. Ini kita hampir di ujung. Kesimpulan dari podcast ini adalah, nih untuk kalian anak-anak Cordova atau yang lainnya, yang corners, kalau misalnya di sekolah kalian ada pelajaran life skill atau di luar sekolah ada yang mengajarkan tentang life skill, kalian dengerin. Jangan kayak udah buat apa sih, itu berguna banget ya gitu. Benar sangat berguna sekali. Ini awalnya kan aku tuh, ini yang paling mencolok banget. Awalnya aku tuh gak berani ngomong di depan, tapi setelah belajar life skill bisa, karena udah diasah berkali-kali, jadinya udah berani gitu. Kita tanya ya guys, kata-kata hari ini.
Ya itu sih paling apa sih, jangan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Terus intinya guys, jangan pernah berhenti belajar karena dunia adalah ruang belajar tanpa dinding. Yeay. Ini life skill nih ada di Cordova ya. Jadi kalau kalian mau belajar life skill, silahkan menjadi bagian dari kami. Oke? Harus kesini. Aku angkatan pertama, adik aku ada 5, semuanya di sini guys. Semuanya di sini. Makasih Iya. buat Kak Puput udah mau direpotin. Iya, sama-sama, dengan senang hati. Cordova Imblum Podcast. We talk and worries with with you. you. Yeay.